Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia. Yang dimana sumber daya manusia itu merupakan salah satu yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Nah, sumber daya manusia ini terbagi menjadi 8 bagian, yaitu perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, kompensasi, pengembangan, karir, dan PHK. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Dian Astuti Indasari dari Setia Wira Bakti Makassar. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia itu merupakan proses sistematis untuk meramalkan baik permintaan prospektif dan pasokan tenaga kerja, dan penggunaan keterampilan dengan tujuan perusahaan. Dan ada juga tujuan perencanaan sumber daya manusia, yaitu menjamin pasokan sumber daya yang cukup kapanpun dibutuhkan, dan guna memastikan tenaga kerja saat ini di perusahaan digunakan dengan benar. Yang ketiga, untuk mengelola sumber daya yang sudah digunakan dalam perusahaan. Dan yang terakhir, untuk memperkirakan potensi kebutuhan tenaga kerja di berbagai tingkat keahlian. Berikutnya, ada juga manfaat perencanaan. Nah, yang pertama itu memberi perusahaan jenis tenaga kerja yang tepat pada kerangka waktu yang tepat dan dalam jumlah yang tepat. Yang kedua itu memperkirakan masa depan dengan hati-hati, membantu mengawasi tenaga kerja dengan cara yang lebih baik, sehingga jebakan dapat dihindari. Yang ketiga, membantu perusahaan untuk mengembangkan rencana suksesi untuk semua karyawannya. Dengan cara ini menciptakan jalan untuk promosi internal. Nah, yang terakhir, memaksa perusahaan untuk mengevaluasi kelemahan dan kekuatan personel sehingga membuat manajemen mengambil langkah-langkah perbaikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rekrutmen, yang dimana rekrutmen itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu definisi, tujuan, dan metode. Definisi tentang rekrutmen itu adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja yang termotivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang dipergunakan menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Dan ada juga tujuan rekrutmen. Yang pertama itu menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat. Yang kedua, agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. Dan tujuan yang terakhirnya itu untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Nah, sekarang ada juga metode-metode rekrutmen. Yang pertama itu iklan. Iklan sampai sekarang masih menjadi salah satu opsi paling umum untuk rekrutmen eksternal. Dan yang kedua itu ada juga lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu dalam rekrutmen biasanya hanya membawa serta pekerja yang kurang
berpengalaman dalam bekerja. Nah, yang terakhir itu ada juga dengan lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan itu biasanya menawarkan layanan iklan untuk mengurangi pengangguran. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang seleksi. Nah, di mana seleksi itu, yang dimaksud dengan seleksi itu usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang kualifikasi dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Ada juga tujuan seleksi, yaitu memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia perusahaan dan mengevaluasi dalam memperkerjakan dan penempatan pelamar sesuai minat. Dan ada juga kendala-kendala seleksi. Yang pertama itu ada tolak ukur. Tolak ukur itu kesulitan untuk menentukan standar yang akan digunakan mengukur kualifikasi seleksi secara objektif. Contohnya, kejujuran dan kesetiaan. Ada juga penyeleksi. Penyeleksi itu kesulitan untuk mendapatkan penyeleksi yang tepat. Dan ada juga pelamar. Pelamar itu kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang penempatan. Di mana penempatan itu ada juga definisi, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, ada juga tujuan untuk penempatan sumber daya manusia. Nah, yang dimaksud dengan definisi penempatan sumber manusia itu usaha menyalurkan kemampuan individu sebaik-baiknya. Dan ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu pertumbuhan perusahaan, latar belakang pendidikan, usia, keterampilan kerja, pengalaman kerja, dan ada juga tujuan penempatan sumber daya manusia itu. Yang dimaksud penempatan itu penempatan karyawan, untuk menempatkan karyawan sebagai unsur pelaksanaan pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kriterianya. Kriteria karyawan itu ada kemampuan, kecakapan, dan keahlian. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang kompensasi. Yang dimaksud dengan kompensasi itu merupakan sesuatu yang diterima oleh karyawan karena karyawan itu memberikan bantuan untuk mencapai tujuan organisasi. Kompensasi meliputi gaji, upah, fasilitas perumahan, pakaian, kendaraan, tunjangan pangan, tunjangan istri, tunjangan kenaikan harga, dan sejumlah tunjangan lainnya. Hak cuti, asuransi kesehatan, asuransi kerja, asuransi kecelakaan, dan imbalan jasa lainnya yang relevan. Adapun tujuan dari kompensasi itu untuk membantu perusahaan mencapai tujuan keberhasilan strategi perusahaan dan menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal. Dan adapun komponen-komponen kompensasi, yang pertama itu gaji. Gaji itu jasa dalam bentuk uang yang diterima oleh karyawan. Dan adapun upah. Upah itu imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerjanya. Nah, adapun juga insentif. Insentif itu imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi standar. Nah, yang selanjutnya
Saya akan membahas tentang pengembangan sumber daya manusia, di mana pengembangan sumber daya manusia itu sebuah aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi dalam waktu tertentu untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian sumber daya manusianya dalam entitas organisasi tersebut, dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas organisasi secara menyeluruh. Nah, adapun tujuan pengembangan sumber daya manusia itu yang pertama dapat meningkatkan produktivitas di dalam pekerjaan. Nah, yang kedua mengurangi kerusakan produk. Nah, yang ketiga meningkatkan sikap kepemimpinan. Yang keempat menaikkan balas jasa. Dan ada juga fungsi pengembangan sumber daya manusia, yaitu meningkatkan produktivitas, mampu mengurangi kerusakan yang terjadi pada produk, pekerjaan bisa berjalan secara efisien, memberikan tingkat pelayanan yang baik kepada konsumen. Nah, adapun karir. Karir yang dimaksud dengan karir itu proses pengolahan dan perencanaan sebagai seseorang karyawan untuk meningkatkan perkembangan karir yang lebih baik. Dan adapun proses-proses manajemen karir itu yaitu pemetaan, perencanaan atau planning, eksplorasi, menunjukkan kompetensi, memandu karyawan baru, dan reviewing. Dan tujuan di manajemen karir itu untuk mencapai tujuan karyawan dan perusahaan, membuktikan kesejahteraan karyawan, memperkuat pelaksanaan tujuan perusahaan, menjalin hubungan yang erat antara karyawan dan perusahaan. Nah, yang selanjutnya yang terakhir yaitu PHK. PHK itu pemutusan hubungan kerja, yang merupakan pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan Dan ada juga prinsip-prinsip pemutusan hubungan kerja itu. Yang pertama itu undang-undang. Undang-undang itu menyebabkan seseorang harus berhenti, seperti karyawan warga negara yang asing yang sudah habis izinnya. Ada juga keinginan perusahaan. Keinginan perusahaan itu dapat memberhentikan karyawan secara hormat ataupun tidak apabila karyawan melakukan kesalahan besar. Ada juga keinginan karyawan. Keinginan karyawan itu dapat memutuskan hubungan kerja sewaktu-waktu karena alasan mendesak. Dan ada juga pensiun. Pensiun itu seseorang telah mencapai batas usia tertentu sesuai dengan peraturan perusahaan. Ada juga kesehatan karyawan. Kesehatan karyawan dapat dijadikan alasan untuk berhenti kerja. Dan ada juga kontrak kerja berakhir. Kontrak kerja berakhir itu terputusnya ikatan kerja antara karyawan dengan perusahaan. Nah, yang terakhir ini ada fungsi pemutusan hubungan kerja. Fungsi pemutusan hubungan kerja itu yang pertama mengurangi biaya tenaga kerja. Dan yang kedua itu menggantikan kinerja yang buruk. Bagian integral dari manajemen yaitu mengidentifikasi kinerja yang buruk dan membantu meningkatkan kinerjanya. Ada juga meningkatkan inovasi. Meningkatkan inovasi itu PHK meningkatkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan.
Dan yang terakhir, kesempatan untuk perbedaan yang lebih besar, yaitu meningkatkan kesempatan untuk mempekerjakan karyawan dari latar belakang yang berbeda-beda dan mendistribusikan ulang komposisi budaya dan jenis kelamin tenaga kerja. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.